Selamat datang di channel Puisiku Diari, tempat di mana cerita-cerita paling mengerikan dari berbagai daerah di Indonesia dibongkar, dikisahkan ulang, dan mungkin tidak akan pernah kamu lupakan. Malam ini saya akan bawa kamu ke Danau Toba, sebuah tempat yang dikenal karena keindahan alam dan budaya Bataknya, tapi ternyata menyimpan satu rahasia gelap yang tidak pernah disiarkan ke publik. Sebuah kisah nyata yang dialami langsung oleh tim dokumenter muda dan berakhir dengan kejadian yang nyaris merenggut nyawa mereka. Cerita ini bukan karangan, bukan legenda sembarangan. Ini adalah rekaman nyata dari perjumpaan dengan makhluk penjaga danau yang hingga kini masih menghantui mereka. Siapkan diri kalian, matikan lampu, pakai headset. Karena setelah ini, kamu akan ikut masuk ke dalam kengerian yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Inilah makhluk penunggu Danau Toba, kisah nyata yang tidak pernah disiarkan. Cerita dimulai. Kalau ngomongin Danau Toba, pasti yang kebayang di pikiran kita tuh pemandangan yang indah banget, udara yang sejuk, danau yang luas kayak lautan, terus Pulau Samosir di tengahnya yang kaya akan budaya Batak. Tapi di balik semua keindahannya itu ternyata ada cerita yang nggak banyak orang tahu. Cerita ini bukan buat ditertawakan atau sekadar dibahas iseng. Cerita ini benar-benar nyata dan pernah hampir memakan korban jiwa. Namaku Bima. Aku dulu kerja sebagai dokumentaris freelance buat salah satu channel YouTube yang suka angkat tema budaya dan alam Indonesia. Tahun 2019, aku dan dua temanku, Andi dan Raka, dapat proyek buat bikin dokumenter tentang legenda dan mitos di sekitar Danau Toba. Awalnya kami excited banget, gimana nggak? Bisa jalan-jalan, kerja sambil nikmatin alam, dan dengerin cerita rakyat dari masyarakat lokal langsung. Tapi apa yang terjadi di hari keempat syuting bikin hidup kita berubah total. Waktu itu kami nginep di salah satu homestay di desa Silalahi. Letaknya agak masuk ke dalam dari jalur utama, tapi langsung menghadap ke danau. Siang hari suasananya tenang, sejuk, dan penduduknya ramah-ramah. Tapi pas malam, suasananya berubah. Ada hawa aneh yang bikin bulu kuduk berdiri, bahkan sebelum apapun terjadi. Malam pertama sih masih biasa, tapi malam kedua Andi mulai ngeluh. Katanya dia susah tidur, ngerasa kayak ada yang berdiri di jendela kamar. Padahal kamarnya di lantai 2, kami pikir dia cuma kecapean. Tapi besok paginya pas dia nunjukin hasil rekaman CCTV kecil yang dia taruh di jendela, badan kami langsung merinding. Di video itu, ada bayangan hitam tinggi besar berdiri di luar jendela cuman beberapa detik, terus hilang. Wajahnya nggak kelihatan jelas tapi matanya merah menyala. Dan disinilah semuanya mulai jadi kacau. Setelah kejadian bayangan hitam itu, suasana di antara kami jadi nggak seceria sebelumnya. Andi mulai murung, bahkan sempat bilang mau batalin syuting dan pulang duluan. Tapi karena kami udah terlanjur di lokasi, dan semua alat udah nyebar buat ambil footage pagi dan malam, akhirnya dia tetap lanjut, meskipun kelihatan banget dia nggak nyaman. Malam ketiga, sekitar jam 2 dini hari, aku kebangun karena haus. Saat jalan ke dapur kecil yang letaknya di ujung homestay, aku sempat berhenti di jendela yang langsung ngadep ke arah danau. Anginnya dingin banget waktu itu, tapi bukan angin malamnya yang bikin aku diam lama, tapi karena aku ngedengar suara dari arah danau, suara perempuan. Nadanya lirih kayak nyanyi, tapi lagu yang nggak aku kenal, serius nadanya itu. Kayak tangisan digabung sama nyanyian, kayak orang nyanyi sambil nahan sakit. Merindingnya bukan main. Aku buru-buru balik ke kamar dan narik selimut sampai kepala. Besok paginya aku cerita ke Raka dan Andi. Awalnya Raka ngejek, katanya mungkin aku ngedengar suara kucing kawin. Tapi Andi langsung pucat. Dia bilang semalam juga dengar suara yang sama, cuman dia nggak berani keluar kamar. Dia bahkan sempat nyalain voice recorder dari HP-nya buat bukti. Dan pas dia play rekamannya, ya Tuhan, beneran ada suara perempuan yang nyanyi. Tapi makin lama suara itu berubah jadi kayak geraman pelan. Kayak suara dari dalam tenggorokan, kasar dan berat, dan makin lama makin kencang, lalu tiba-tiba berhenti. Kami semua saling pandang. Itu bukan suara manusia biasa, kami yakin banget. Setelah kejadian itu, kami sempat tanya ke pemilik homestay, seorang ibu-ibu paruh baya bernama Bu Jernih. Awalnya dia ketawa dan bilang kami mungkin kecapean. Tapi pas Andi nunjukin rekaman suaranya, raut wajah Bu Jernih berubah drastis. Dia langsung matiin suara HP Andi lalu bilang dengan pelan, jangan pernah muter itu pas malam. Dan jangan rekam-rekam suara dari danau. Ada yang nggak suka kalian gangguin. Kami bertiga langsung diam. Suasana berubah dingin, bukan cuma karena cuaca, tapi juga karena rasa takut mulai masuk ke kepala kami. Sore harinya, kami memutuskan untuk keliling ke beberapa titik pinggir danau buat ambil footage. Salah satu tempat yang kami kunjungi adalah sebuah makam tua di tepi danau. Katanya makam leluhur kampung sekitar.
Di sana kami ketemu dengan seorang kakek tua yang lagi bersih-bersih area makam. Namanya kakek Tondang. Awalnya kami cuma ngobrol santai. Tapi setelah kami cerita soal suara perempuan yang kami dengar semalam, kakek Tondang langsung diam lama. Lalu dia duduk di batu besar di samping makam dan mulai cerita. Kalau kalian dengar suara dari danau, apalagi suara nyanyian, jangan dibalas, jangan ditanggapi. Itu bukan suara manusia, katanya lirih. Kami bertiga langsung merinding. Kakek Tondang bilang, zaman dulu ada cerita tentang seorang perempuan cantik keturunan marga tertentu yang dilarang menikah dengan laki-laki dari marga lain. Mereka kabur ke danau dan katanya hilang bersama. Tapi yang aneh, seminggu kemudian tubuh si laki-laki ditemukan mengapung dengan wajah menghitam dan mata terbuka lebar. Sedangkan si perempuan nggak pernah ditemukan, tapi suara nyanyiannya masih sering terdengar. Dulu pernah ada anak muda yang penasaran. Dia berani berenang ke tengah danau malam-malam. Katanya dia pengen menemui si penunggu itu buat minta kekuatan. 3 hari kemudian mayatnya ditemukan. Tubuhnya utuh tapi matanya hilang, cerita kakek Tondang. Aku nelen ludah. Raka langsung matiin kamera kecil yang biasa dia taruh di bahu. Andi diam aja, wajahnya udah kayak mayat. Kalau kalian mau lanjut syuting silakan. Tapi jangan pernah ambil gambar air danau pas tengah malam. Dan jangan berani-berani manggil atau ngajak ngobrol suara yang kalian dengar. Lanjut kakek itu sebelum kami pamit seketika. Kami semua sepakat buat berhenti ngambil footage malam. Tapi malam itu malah jadi malam paling menyeramkan dalam hidup kami. Sekitar jam 3 pagi, aku kebangun karena suara pintu kamar Andi dibuka pelan. Kamarku dan kamarnya bersebelahan, jadi suara engsel pintunya jelas banget. Aku ngintip dari jendela kamarku yang langsung ngadep ke arah luar homestay dan aku lihat Andi jalan ke arah danau. Pelan banget jalannya kayak orang ngelamun. Aku buru-buru bangunin Raka. Kami langsung keluar sambil manggil-manggil nama Andi. Andi, lo ngapain bro? Nggak ada jawaban. Kami jalan cepat ke arah danau dan tepat sebelum nyampe bibir air, kami lihat Andi berdiri di ujung dermaga kecil. Matanya kosong, badannya gemetar dan dia kayak ngikutin suara. Beneran dari arah danau terdengar suara perempuan. Tapi kali ini suara itu bukan nyanyi. Suara itu kayak manggil-manggil pelan. Kesini, sini, aku tunggu. Aku dan Raka langsung lari dan narik tubuh Andi sekuat tenaga. Dia ngelawan, teriak-teriak nggak jelas. Tapi akhirnya kami berhasil ngebawa dia balik ke homestay. Andi demam tinggi semalaman. Matanya merah, dia ngigau terus dan bilang kalimat yang bikin darahku dingin. Dia pengen aku ikut. Dia bilang aku mirip suaminya. Pagi itu setelah Andi diganggu dan demam tinggi semalaman, suasana makin berat. Dia masih pucat, nggak banyak ngomong dan tatapannya kosong. Raka sempat ngajak pulang aja, tapi Andi bersikeras tetap di sini. Katanya dia harus lihat wajahnya sekali lagi. Aku dan Raka udah saling pandang. Kami tahu ada yang aneh. Ini bukan Andi yang biasa. Biasanya dia yang paling logis, paling takut sama hal-hal gaib. Tapi sekarang, kayak jiwanya udah bukan di tubuh itu lagi. Kami berusaha nenangin suasana. Siang hari, kami pergi ke pasar tradisional buat beli kebutuhan logistik. Pas balik ke homestay, Bu Jernih udah nunggu di depan pintu. Mukanya tegang, anak yang satu itu. Jangan sampai keluar malam ini ya. Udah mulai gelap, jangan dibiarkan dekat danau, kata beliau tanpa basa-basi. Kami cuman ngangguk. Malam itu buat jaga-jaga, aku dan Raka kunci semua pintu dan jendela. Tapi entah gimana, sekitar jam 2 lebih 30 menit dini hari, suara itu muncul lagi. Tapi kali ini, semua orang bisa dengar. Suara nyanyian lirih yang makin lama makin jelas. Lagu yang asing, seolah bukan dari bahasa manusia. Nadanya naik turun, seolah menyihir dan terdengar dari arah danau yang seharusnya sepi. Kami bertiga terkunci di ruang tengah. Raka udah siap dengan tongkat kayu buat jaga-jaga. Aku megang senter dan Andi, lagi-lagi dia kayak kesurupan. Mulutnya komat kamit, matanya melotot dan dia bilang pelan. Dia datang. Sekarang, dia muncul dari air. Tiba-tiba, listrik padam, suara genset ngadat, semua lampu mati. Kami cuma bisa ngandelin senter HP. Detik berikutnya, ada suara gemuruh air dari luar. Seperti sesuatu keluar dari danau. Kami mendekat ke jendela perlahan. Dan di sana, di tepi danau, kami melihatnya, sosok perempuan. Rambutnya panjang banget, menjuntai sampai ke tanah. Bajunya putih sobek-sobek, seperti kain pengantin yang membusuk. Dia berdiri kaku matanya. Merah terang menyala di kegelapan. Tapi tubuhnya, bukan tubuh biasa. Dari perut ke bawah, seperti lumut dan lendir basah, kakinya seperti akar yang tumbuh dari danau. Dia tidak berjalan, dia melayang. Pelan, menuju homestay kami. Dan entah kenapa, meskipun semua pintu udah dikunci, kami bisa dengar suara langkah kakinya dari ruang depan. Tok, 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 langkah yang pelan, tapi semakin dekat. Andi tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah pintu, seperti nggak sadar. Aku dan Raka langsung narik dia, tapi dia kuat banget, kayak bukan manusia. Dia hampir buka pintu ketika tiba-tiba
Terdengar suara keras dari luar, "Mau apa kau? Pulang!" Suara itu keras dan berat, lalu semuanya hening. Sosok perempuan itu menghilang secepat kilat, dan tiba-tiba listrik menyala kembali. Kami bertiga terdiam, ngos-ngosan, lutut gemetar. Raka nangis. Aku keringat dingin. Andi langsung pingsan. Siapa yang teriak dari luar? Kami nggak tahu. Sampai besok paginya kami mendapat jawaban. Pagi itu kami memutuskan untuk cari tahu apa sebenarnya yang mengganggu kami. Kami kembali ke rumah kakek Tondang dan menceritakan semuanya. Ekspresinya datar tapi matanya terlihat sedih. Kakek bilang makhluk itu disebut sang penunggu air, atau dalam bahasa Batak lama disebut Boruna Dano. Menurut kepercayaan kuno, Danau Toba itu bukan sekadar danau biasa. Di dasar danau ada pintu yang terhubung ke dunia lain, dan Boruna Dano adalah penjaganya. Dia bukan setan biasa, dia pernah manusia, tapi pengkhianatan, kutukan, dan kematian tragis membuatnya abadi dalam bentuk roh yang nggak bisa tenang. Ada batu besar di ujung danau yang orang sini sebut Tampak Siring. Dulu tempat itu adalah lokasi di mana gadis yang jadi Boruna Dano itu dibunuh secara kejam. Darahnya mengalir ke air dan sejak saat itu nggak ada yang berani datang ke sana malam-malam. Jelas kakek Tondang. Kami bertiga saling pandang. Dan betul, salah satu footage yang diambil drone kami beberapa hari lalu memperlihatkan batu besar di pinggir danau itu. Masalahnya, Andi sempat ke sana sendirian sebelum kami tahu cerita ini, dan sekarang kami tahu dia telah menarik perhatian si penunggu. Kakek Tondang menyarankan kami melakukan ritual bersih diri di air mata air kecil di atas bukit. Bukan untuk mengusir makhluk itu, tapi untuk memutus ikatan yang udah terjalin antara Andi dan Boruna Dano. Tapi, sebelum ritual bisa dilakukan, Andi menghilang. Pagi setelah Andi menghilang, aku dan Raka kelimpungan. Kami udah cari ke seluruh homestay, ke arah danau, bahkan sampai ke warung-warung warga sekitar. Tapi nggak ada yang lihat Andi keluar. Yang bikin makin aneh, semua barang Andi masih ada di kamarnya. Baju, tas, dompet, bahkan kameranya masih tergeletak di meja kerja. Cuman satu yang hilang, kamera kecil GoPro yang biasa dia bawa kemana-mana, terutama waktu dia sendirian eksplorasi. Aku dan Raka lapor ke Bu Jernih, dan kami sepakat buat minta bantuan warga buat nyisir danau dan pinggiran hutan kecil di sekitarnya. Tapi sore itu, satu hal terjadi yang bikin darahku beku. Waktu aku cek kamera utama yang ditinggal di ruang tamu, ada file baru yang ke-record otomatis dari sensor gerak. File itu terekam jam 3:12 dini hari. Waktu yang sama saat listrik mati dan suara langkah masuk ke rumah. Dengan tangan gemetar aku play file itu. Awalnya cuma suara serangga malam dan angin, tapi kemudian terdengar langkah kaki masuk ke dalam rumah, pelan, berat, dan tidak beraturan. Kamera yang terpasang di sudut atas ruangan langsung menangkap pintu ruang tamu terbuka perlahan. Tapi yang bikin jantungku hampir berhenti, sosok itu masuk, dia bukan manusia. Wujudnya tinggi, rambutnya panjang menjuntai sampai lantai kakinya, bukan kaki, tapi seperti akar besar yang licin dan menghitam. Wajahnya setengah hancur seperti terbakar, tapi matanya, dua cahaya merah menyala, menatap langsung ke arah kamera. Dia berjalan ke tengah ruangan, berdiri di sana selama 10 detik, lalu pelan-pelan menoleh ke arah tangga yang menuju kamar Andi. Dan tiba-tiba videonya gelap, bukan mati, tapi seperti ditelan kegelapan. Gambar kabur, lalu hilang total. Aku langsung cabut kartu memorinya dan nunjukin ke Raka. Kami berdua gak bisa ngomong, cuman duduk di depan laptop, berkeringat dingin. Kami tahu, makhluk itu yang ngambil Andi. Kami putuskan buat nekat. Kalau memang semua berhubungan dengan batu Tampak Siring, kami harus ke sana. Kakek Tondang udah memperingatkan, tempat itu bukan buat sembarang orang, tapi Raka bersikeras. Dia bilang kalau Andi ada di sana, kami gak bisa cuma diam. Sore itu kami berangkat berdua. Perjalanan ke lokasi batu itu gak mudah. Kami harus lewat semak, turun ke lembah kecil, dan jalan memutar karena warga lokal bikin pagar dari kayu sebagai batas yang nggak boleh dilanggar. Sekitar jam 5 sore kami sampai. Batu Tampak Siring itu benar-benar besar, tinggi hampir 2 meter, bentuknya tegak lurus seperti monolit zaman purba. Permukaannya licin dan ada bekas merah kehitaman, seperti noda darah lama yang nggak pernah bisa hilang. Di sekeliling batu, udara jauh lebih dingin dari tempat lain. Padahal matahari masih ada, tapi rasanya seperti sore mendadak berubah jadi malam. Dan saat itulah kami melihat sesuatu. Dari balik semak di sisi kiri batu muncul sosok Andi. Dia jalan pelan, bajunya kotor, matanya kosong. Tapi yang bikin kami makin ngeri, dia berjalan seperti terseret, satu kakinya diseret ke belakang dan tangannya dipegang oleh sesuatu. Kami nggak bisa lihat jelas apa yang pegang tangan Andi,
tapi bayangan hitam yang menggantung di belakang tubuhnya seperti makhluk tinggi besar ikut berjalan bersamanya. Aku teriak, "Andi, Andi!" Dia nggak jawab, cuma menoleh pelan dan senyumnya bukan senyum manusia. Tiba-tiba dia menunjuk ke arah kami. Suaranya serak, berat, seperti keluar dari dua mulut sekaligus. "Kalian ikut, sekarang giliran kalian." Raka langsung narik tanganku dan kami lari sekuat tenaga. Kami dengar suara tawa perempuan dari arah batu. Bukan tawa biasa, tapi tawa panjang penuh amarah dan dendam. Setelah kejadian di Tampak Siring, aku dan Raka seperti orang linglung. Kami balik ke homestay sambil gemetaran, gak sanggup ngomong. Malam itu kami gak tidur. Kami cuma duduk di ruang tengah sambil megang senter dan benda apapun yang bisa dijadikan senjata. Pikiran kami cuma satu, gimana caranya nyelamatin Andi. Pagi-pagi buta, Bu Jernih datang tergesa-gesa. Katanya dia udah dengar dari warga bahwa kami nekat ke batu itu. Wajahnya pucat. "Kalian udah ke bawah jauh," katanya lirih. "Kalian butuh bantuan orang lama, bukan saya. Kalian harus ke desa Hutaruhum. Desa itu letaknya sekitar 2 jam naik motor dari desa kami. Katanya di sana tinggal satu garis keturunan tua yang masih mewarisi ilmu penjaga danau. Keturunan yang tahu cara berkomunikasi dengan makhluk seperti Boruna Dano." Tanpa pikir panjang, aku dan Raka langsung berangkat. Jalan menuju Hutaruhum bukan jalan biasa. Jalannya sempit, menanjak, dan di beberapa bagian hampir nggak ada aspalnya. Tapi tekad kami udah bulat. Setibanya di sana, kami dibawa ke rumah panggung tua. Di dalamnya kami ketemu dengan seorang perempuan tua. Usianya mungkin lebih dari 80 tahun, tapi matanya tajam. Nama beliau Opung Inang Boru, satu-satunya penjaga jalur antara manusia dan penunggu danau. Kami cerita semua kejadian, termasuk sosok perempuan yang muncul, rekaman di kamera, hingga Andi yang tiba-tiba muncul di batu itu. Opung cuma angguk-angguk pelan lalu bilang, "Itu bukan Andi. Itu tubuh Andi, tapi rohnya sudah ditahan di dasar danau." Kami berdua langsung diam, merinding sampai tulang. Opung lanjut, "Kalian berdua juga sudah ditandai. Kalau tidak segera dibersihkan, kalian akan ikut tenggelam." Hari itu juga Opung mengadakan upacara rahasia. Kami diminta bawa 3 benda dari Andi, sehelai rambut, potongan kain bajunya, dan 1 foto saat kami pertama kali sampai di danau. Upacara dilakukan malam harinya di tengah hutan kecil dekat sumber mata air tua. Api dinyalakan, bau dupa dan akar-akaran memenuhi udara. Kami duduk melingkar, Opung mulai membaca mantra kuno. Suaranya menggema, seperti bukan satu suara, tapi banyak suara bersamaan. Di tengah-tengah upacara, suara tawa itu muncul lagi, tawa Boruna Dano. Suara perempuan yang tidak bisa dilupakan. Dan tiba-tiba, api padam sendiri, semua orang terdiam. Opung langsung berdiri dan teriak, "Keluar kau, jangan ganggu anak-anak ini, aku tahu namamu." Petir menyambar, padahal langit bintang penuh, dan dari belakang pohon besar, sepasang mata merah menyala muncul. Aku dan Raka hampir pingsan. Tapi Opung tetap baca mantra, makin keras makin cepat. Hingga akhirnya, suara tawa itu berhenti, mata merah itu hilang, dan api kembali menyala sendiri. Opung lemas, tapi dia tersenyum. Rohnya belum kembali, tapi pintunya sudah terbuka. Sekarang tinggal kalian. Berani atau tidak menjemputnya di batas dunia? 3 malam berikutnya, aku dan Raka kembali ke Danau Toba. Tapi kali ini bukan untuk syuting. Kali ini, untuk menjemput Andi. Opung memberi kami 2 benda penting, seikat tali ijuk hitam dan sebongkah batu kecil yang katanya bisa membuka celah. Kami harus pergi ke dermaga kecil tempat Andi terakhir kali berdiri. Saat jam menunjukkan pukul 3 pagi, waktu antara 2 dunia, kami harus duduk di tepi air dan membacakan 1 kalimat. Bukan aku yang datang untuk menantang, tapi aku datang untuk membawa pulang. Kami lakukan persis seperti yang diminta. Danau Toba malam itu sunyi, mencekam. Airnya terlihat tenang, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai dari dalamnya. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, danau mulai bergetar. Buih-buih kecil bermunculan dari permukaan air. Lalu Andi muncul, tapi bukan seperti biasanya. Wajahnya pucat, tubuhnya basah kuyup, dan matanya kosong. Dia berdiri di atas air, gak tenggelam. Dia menatap kami. Dan perlahan makhluk itu muncul di belakangnya. Boruna Dano, kali ini lebih jelas. Rambutnya melayang, wajahnya separuh rusak, tapi aura dendamnya sangat terasa. Dia berdiri sambil memeluk bahu Andi dari belakang. Aku berdiri dan mengangkat batu kecil dari Opung. Cahaya lembut menyinari sekitar. Boruna Dano mendesis, matanya menyala lebih terang, lalu menghilang dalam sekejap. Andi jatuh ke danau. Kami langsung loncat dan tarik dia ke daratan. Dia pingsan tapi hidup. Pagi itu, setelah berhasil menarik Andi dari danau, kami langsung membawanya kembali ke homestay. Tubuhnya lemas, kulitnya pucat, tapi dia mulai sadar sedikit demi sedikit.
Opung Inang Boru sempat datang malamnya, dan setelah ritual penutup dilakukan, Opung cuma berpesan satu kalimat kepada kami. Mulai sekarang jangan pernah cerita ini kalian rekam, jangan sebar ke orang yang tidak percaya. Karena yang kalian ganggu belum benar-benar pergi, kami angguk. Tapi dalam hati, aku tahu cerita ini nggak bisa begitu saja kami simpan. Karena apa yang kami alami terlalu nyata, terlalu dalam, dan terlalu mengubah hidup kami. Setelah 2 hari istirahat, kami semua pulang ke Jakarta. Dan disinilah bagian yang aneh dimulai. Andi tidak ingat apa-apa. Dia cuma tahu bahwa kami ke Danau Toba, syuting, terus tiba-tiba dia udah di rumah sakit. Ingatannya hilang total dari hari ketiga di danau sampai kami pulang. Tapi bukan itu yang paling bikin aku takut. Beberapa hari setelah kami pulang, aku buka file-file rekaman yang ada di harddisk eksternal. Awalnya aku pengen hapus semua. Tapi karena penasaran, aku iseng buka satu file dari kamera GoPro milik Andi. File terakhir, file yang belum sempat kami lihat. Dan saat aku play videonya, napasku tercekat. Dalam video itu Andi berdiri di depan batu tampak siring, malam, sendirian. Dia pegang kamera menghadap ke dirinya. Dia ngomong pelan-pelan ke kamera, hari ini aku datang sendiri. Aku mau buktiin bahwa legenda itu cuma omong kosong. Dia lalu tertawa kecil. Kalau besok aku nggak balik, berarti kalian salah. Bukan cerita rakyat, tapi kenyataan. Lalu, kamera bergerak liar. Terlihat cahaya aneh dari air danau. Andi berlari, suara air mendidih muncul dari kejauhan. Lalu, sesuatu muncul di depan kamera. Bukan manusia, bukan hantu biasa. Tapi wajah rusak, mata merah menyala, rambut melayang-layang. Makhluk itu menatap langsung ke lensa kamera dan berkata dalam suara pelan, tapi jelas. Kalau engkau cerita, aku akan datang ke rumahmu. Lalu videonya berhenti. Layarnya hitam, aku langsung tutup laptop. Keringat dingin keluar dari tubuhku, tanganku gemetar. Dan sejak hari itu, aku nggak pernah berani buka rekaman apapun lagi dari Danau Toba. Beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu, Raka pindah ke luar negeri. Katanya dia nggak tahan dengan mimpi-mimpi buruk yang terus datang. Setiap malam, dia mimpi berdiri di tengah danau dipanggil oleh suara perempuan dari dalam air. Andi hidup normal. Tapi sampai hari ini, dia masih sering kehilangan waktu. Kadang dia duduk diam selama 1 jam tanpa sadar. Kata dokter itu PTSD ringan. Tapi kami tahu itu lebih dari itu. Dan aku sekarang cerita ini ke kamu. Karena aku nggak tahan lagi nyimpan semuanya sendiri. Tapi ingat satu hal, jangan sebut nama makhluk itu keras-keras. Jangan cerita ini kamu tertawakan, karena dia belum benar-benar pergi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten selanjutnya. Terima kasih.